mahasiswa Fakultas Hukum seluruh Indonesia. Kali ini Turiman Faturrahman Nur melalui channel Turiman Corner memberikan materi perkuliahan tentang ilmu negara. Tujuan dari mempelajari ilmu negara ini adalah secara praktis memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang dasar-dasar dari negara dan dari sisi hukum, serta mampu diharapkan mahasiswa menganalisis secara objektif tentang kedinamikaan negara sebagai bahan kajian kehidupan kenegaraan. Yang dimaksud dengan dasar-dasar negara adalah berkaitan tentang timbul lenyapnya negara, kemudian teori-teori yang berkaitan dengan negara, misalnya sistem pemerintahan, bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sifat pemerintahan. Baik, untuk memberikan poin-poin secara sistematis, tentu materi ini berkaitan dengan ilmu kenegaraan. Maka diajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan dasar dulu sebagai acuan saudara untuk memahami ilmu negara. Pertama adalah, apakah ilmu negara sebagai bagian dari ilmu pengetahuan kenegaraan? Jika dia adalah bagian dari ilmu pengetahuan negara, bagaimana paradigmanya di dalam memahami ilmu negara? Itu yang pertama. Yang kedua adalah, apa pengertian ilmu negara? Apa pengertian ilmu negara? Nah, pengertian ilmu negara tidak sama dengan definisi ilmu negara. Jadi kita pahami dulu dasar-dasar pengertian ilmu negara. Itu pertanyaan kedua. Yang ketiga adalah kita akan membahas sebuah materi dengan satu pertanyaan ilmiah, apa tujuan dan manfaat mempelajari ilmu negara. Kemudian yang keempat adalah, apa objek ilmu negara, apa objek kajian ilmu negara, dan apa perbedaannya dengan objek kajian hukum tata negara atau ilmu hukum tata negara, karena objeknya sama-sama negara. Nah, ini akan diberikan penjelasan secara detail tentang objek ilmu negara. Kemudian pertanyaan yang kelima adalah, bagaimana sistematika kajian ilmu negara? Sebuah ilmu pengetahuan tentu punya sistematika, alur, sistematika, struktur. Kemudian, karena tadi tujuan mempelajari ilmu negara untuk menganalisa, tentu pertanyaan yang keenam adalah, apa metode analisa ilmu negara? Kalau kita ingin menganalisa yang berkaitan dengan negara, apa metodenya di ilmu negara? Tentu ilmu negara memiliki metode tersendiri. Pertanyaan yang ketujuh adalah, apa yang membedakan paradigma kenegaraan sebuah negara? Karena suatu negara dia punya sistem kenegaraan. Ya. Kita sampai pada bagian pertanyaan yang ketujuh. Apa yang membedakan paradigma kenegaraan sebuah negara? Tentu konsep kenegaraan punya paradigma, cara pandang, ya, tentang sebuah negara yang kita kenal dengan sistem kenegaraan. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah ke-8 yang akan kita bahas, nanti akan kita analisis bersama, kita paparkan, adalah bagaimana struktur negara dilihat dari sisi hukum. Karena ini akan dilihat dari aspek hukum.
Bagaimana sebuah negara dilihat dari kacamata hukum atau dari sisi hukum. Apakah ilmu negara sebagai bagian dari ilmu pengetahuan kenegaraan? Jika iya, bagaimana paparannya? Nah, untuk memahami pertanyaan ini, apakah ilmu negara sebagai bagian dari ilmu pengetahuan kenegaraan? Tentu kita harus memahami bahwa hakikat ilmu negara adalah bagian dari sebuah disiplin ilmu pengetahuan. Artinya ilmu negara adalah bagian, hakikatnya adalah merupakan bagian dari disiplin ilmu pengetahuan. Kita ingin membuktikan bahwa ilmu negara adalah bagian dari ilmu pengetahuan tentang kenegaraan. Nah, tentu kita bicara hakikat dari ilmu negara itu sendiri. Saya paparkan tadi bahwa ilmu negara bagian dari sebuah disiplin ilmu pengetahuan. Nah, oleh karena itu, karena dia bagian dari disiplin ilmu pengetahuan, maka saudara perlu memahami lebih dahulu apa persyaratan ilmu pengetahuan. Kapan sebuah pengetahuan itu dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan? Tentu punya persyaratan-persyaratan ilmiah. Baru bisa dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan. Dan ini perlu dipahami. Nah, nanti kita akan analisis syarat-syarat ilmu pengetahuan itu apakah ada di ilmu negara. Kalau dia ada, memenuhi syarat-syarat ilmu pengetahuan, maka kita bisa katakan, kita bisa klasifikasikan, kita bisa kategorikan bahwa ilmu negara adalah sebagai bagian dari ilmu pengetahuan kenegaraan. Jadi kita ajukan dulu pertanyaan yang mendasar. Apa syarat ilmu pengetahuan? Atau apa persyaratan ilmu pengetahuan sehingga pengetahuan itu bisa dikategorikan ilmiah begitu? Ya. Yang pertama adalah persyaratan ilmu pengetahuan harus memiliki paradigma yang jelas. Apa itu paradigma nanti kita akan paparkan lebih dalam. Jadi persyaratan pertama, apakah memiliki paradigma yang jelas. Nah, kemudian persyaratan kedua, apakah ilmu pengetahuan itu memiliki objek yang jelas? Ya. Objeknya apa? Nah, kita akan lihat ini untuk menganalisis apa objek ilmu negara. Maka kita bahas dulu persyaratan ilmu pengetahuan. Yang dikategorikan ilmu pengetahuan itu bagaimana syaratnya? Karena antara pengetahuan, ya, knowledge dengan ilmu pengetahuan sebagai science itu berbeda. Ya. Persyaratan ketiga adalah apakah ilmu pengetahuan memiliki metode dan pendekatan yang jelas. Ada dua nih, dua konsep yang harus saudara pahami, metode dan pendekatan yang jelas. Metodenya apa? Pendekatannya apa? Nanti kita akan tanyakan kepada kita kaitkan, kita hubungkan dengan ilmu negara. Apakah ilmu negara punya metode, punya pendekatan ketika menganalisis persoalan-persoalan negara? Makanya pertanyaannya adalah apakah ilmu negara sebagai bagian dari ilmu pengetahuan kenegaraan? Untuk memahami hal tersebut harus diuraikan lebih dahulu persyaratan ilmu pengetahuan sebagai bahan kajian dasar untuk memasuki ilmu pengetahuan kenegaraan yang kemudian diberi nama mata kuliah ini adalah ilmu negara. Yang keempat, persyaratan ilmu pengetahuan,
apakah memiliki sistematika yang jelas. Jadi yang pertama tadi memiliki paradigma yang jelas, apakah memiliki objek yang jelas, yang ketiga memiliki metode dan pendekatan yang jelas, yang keempat memiliki sistematika yang jelas. Artinya tidak terjadi loncatan kajian, tidak terjadi loncatan pemikiran. Jadi ada sistematika, ada alur berpikir, alur menganalisa. Kalau membahas ilmu negara, apa yang lebih dahulu dibahas. Begitu. Nah, yang kelima adalah memiliki tujuan dan manfaat yang jelas. Jadi tujuan dan manfaat apa ketika mahasiswa mempelajari ilmu negara? Maka kita pertanyakan syarat ini. Apakah memiliki tujuan dan manfaat yang jelas? Jadi 5 persyaratan ini, ya. Jadi berdasarkan 5 persyaratan ini, ya, maka yang paling mendasar dari 5 persyaratan ini adalah dari sisi ilmu pengetahuan adalah tentang paradigmanya. Nah, ketika ilmu pengetahuan tidak memenuhi 5 syarat, maka dia hanya dikategorikan sebagai pengetahuan. Tapi ketika dia memenuhi syarat 5 persyaratan ini, ada paradigmanya yang jelas, objeknya yang jelas, metode dan pendekatan yang jelas, sistematika yang jelas, tujuan dan manfaat jelas, maka dia dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan. Dari 5 persyaratan tersebut, maka yang paling mendasar adalah, ya, yang paling mendasar dari sisi ilmu pengetahuan adalah paradigma. Paradigmanya harus jelas dulu. Nah, pertanyaannya adalah kita ajukan pertanyaan ilmiahnya. Apa yang dimaksud dengan paradigma? Kita tahu syarat ilmu pengetahuan yang pertama tadi adalah paradigmanya harus jelas. Kita ajukan pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan paradigma? Kita akan lihat slide berikutnya yang membahas tentang pengertian paradigma. Apa pengertian paradigma? Nah, saudara bisa searching di Google apa itu paradigma, banyak pandangan tentang paradigma. Bisa kita buatkan satu konsep pemahaman tentang apa pengertian paradigma. Paradigma adalah cara pandang seseorang tentang sesuatu. Saya ulangi, paradigma adalah cara pandang seseorang tentang sesuatu hal. Basic of view. Cara pandang seseorang mahasiswa tentang sesuatu, tentang ilmu negara. Di mana cara pandang seseorang tergantung dari latar belakang pemikiran yang menjadi persepsinya. Jadi cara pandang tadi, cara pandang seseorang tentang sesuatu itu adalah tergantung dari latar belakang pemikiran yang menjadi persepsinya. Kita tahu bahwa mahasiswa-mahasiswa hukum ada yang di tingkat SMTA basicnya adalah ilmu pasti, ya, dari fisika. Ada juga yang dari memang dia IPS sosial, dan tidak ada larangan untuk menjadi mahasiswa fakultas hukum, ya. Nah itu makanya latar belakang pemikiran itu, pola pikir anak eksak dan non eksak itu akan berbeda. Nah, makanya tergantung persepsinya. Dan apabila persepsi itu diibaratkan dengan kacamata, saya ibaratkan dengan kacamata, maka pertanyaan yang mendasar adalah seberapa jauh
kebeningan kacamata itu, atau seberapa jauh kebeningan kacamata tersebut. Nah, jika kabur kacamatanya, maka kaburlah dalam melihat objeknya. Oleh karena itu, tadi saya katakan bahwa paradigma itu dari 5 persyaratan tadi, paradigma itu penting. Itu yang membedakan, ya kan? Yang sangat mendasar dari 5 persyaratan itu. Contoh yang paling sederhana adalah seorang politikus memandang negara. Beda. Pertanyaan terakhir seorang politikus, mana yang memungkinkan? Demikian juga kalau dia seorang ekonom, ya, memandang negara beda lagi, karena latar belakang pemikirannya ekonom. Maka pertanyaan terakhir seorang ekonom itu adalah mana yang menguntungkan. Tapi kalau dia latar belakangnya seorang seniman, dia memandang sesuatu berbeda lagi, mana yang indah, ya kan? Ketika ditanyakan kepada seniman, apa di negara? Negara itu sesuatu yang indah, penuh dengan dinamika. Demikian juga, ya, begitu ditanyakan kepada seorang ilmuwan, ya, pertanyaan terakhir, mana benar, mana salah. Ya, kan? Kalau ditanyakan kepada negarawan, mana yang baik, atur sajalah. Kenapa dia bisa menjawab seperti itu? Karena latar belakang pemikiran dan persepsinya itu yang mempengaruhi. Nah, demikian juga ketika ditanyakan kepada seorang agamawan, misalnya Muslim, ya, pertanyaan terakhir melihat sesuatu akan dihubungkan dengan persepsi, misalnya dari sisi fikih, mana halal, mana haram, mana sunnah, ya kan? Itu hal ini yang membedakan, makanya penting. Makanya saya katakan persepsi tadi itu diibaratkan kacamata. Kalau kacamatanya kabur, kaburlah dalam melihat sesuatu, maka kaburlah melihat objeknya. Nah, ini menjadi penting ketika kita tanyakan apa paradigma ilmu negara. Nah, sebelum sampai ke situ, kita akan tanyakan lebih mendalam lagi secara detail. Kalau persyaratan ilmu pengetahuan yang pertama itu memiliki paradigma yang jelas, dan paradigma itu adalah cara pandang seseorang tentang sesuatu, basic of view, di mana cara pandang tersebut tergantung kepada latar belakang pemikiran dan persepsinya, maka apa pertanyaan berikutnya? Kalau kita tanyakan lebih mendalam, ya, apa yang mempengaruhi paradigma seseorang sehingga ketika memandang sesuatu itu beragam cara pandangnya. Mungkin saudara-saudara pernah menonton acara TV, misalnya Jakarta Lawyer Club, ya kan? Di sana diundang oleh Bung Karni Ilyas, ada ekonom, ada ahli hukum, ada seniman, ya, ada agamawan, tapi temanya sama, misalnya tentang dinamika kehidupan kenegaraan berkaitan dengan dasar negara. Memandangnya beda-beda. Nah, itulah paradigma, pemahaman paradigma dulu pada tataran hal yang demikian. Nah, pertanyaannya adalah apa yang mempengaruhi paradigma seseorang sehingga ketika dia melihat sesuatu, ya, dengan kacamata yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, ya, inilah yang membedakan. Makanya ada pendapat manusia itu makhluk berpikir. Baik, kita akan bahas apa yang mempengaruhi paradigma seseorang. Faktor yang mempengaruhi adalah tingkat kecerdasannya dan kebeningan mata hatinya. Jadi ada dua yang mempengaruhi, tingkat kecerdasannya
dan kebeningan mata hatinya dalam memahami sesuatu yang menjadi objek analisisnya. Jadi demikian ketika dia melihat negara, kan ada ilmu pengetahuan kenegaraan yang kita beri nama mata kuliah ini ilmu negara. Jadi karena ilmu negara ini adalah bagian dari ilmu pengetahuan kenegaraan, maka kan tadi ditanyakan apa paradigmanya. Padahal persyaratan ilmu pengetahuan yang pertama yang mendasar itu harus memiliki paradigma yang jelas. Yang mempengaruhinya adalah tingkat kecerdasannya dan kebeningan mata hatinya dalam memahami sesuatu yang menjadi objek analisnya. Contoh, kalau dia memahami, oh ternyata konsep bentuk negara di dalam ilmu negara itu ada dua. Ada federalis, ada kesatuan. Bagaimana konsep negara kesatuan itu sebenarnya secara kajian analisis akademis atau kajian teori. Dan gimana ya analisis kajian negara, bentuk negara yang mengambil bentuk negaranya federalis? Apa perbedaan keduanya? Nah ini kan akan dianalisis lebih mendalam. Kalau dia tidak paham paradigma ilmu negara, susah untuk mendalami hal ini. Begitu, karena itu yang mendasar sekali. Nah, jawaban yang paling mendekati tentang pertanyaan ini adalah tingkat kecerdasan dan kebeningan mata hati. Nah, kita bahas satu persatu dulu tentang tingkat kecerdasan manusia. Dalam ilmu psikologi, baik psikologi hukum, psikologi politik, psikologi sosial, ya, atau psikologi hukum umum, ya kan, sudah ditemukan tentang riset-riset penelitian tentang tingkat kecerdasan manusia, sehingga dia punya kemampuan berpikir secara ilmiah, runtut, sistematis, ya, dengan paradigma yang jelas, alur pikir yang jelas, ya. Pertanyaannya adalah yang perlu kita jawab, ada berapa tingkat kecerdasan manusia yang sudah diketemukan di dalam peradaban keilmuan, Nah, kita tahu kalau kita searching di literasi-literasi yang ada, baik di perpustakaan maupun Anda searching di Google, hari ini kan kita pola pikirnya digital ya. Di era digital tentang apapun sesuatu itu bisa kita cari secara digital, jejak digitalnya ada. Hasil riset tentang kecerdasan manusia yang sudah diketemukan secara ilmu psikologi, yaitu 5 kecerdasan yang dimiliki manusia yang sudah ditemukan saat ini di era digital. Pertama adalah SQ, kecerdasan spiritual. Kedua, EQ, kecerdasan emosional. Ketiga, IQ, kecerdasan intelektual. Yang keempat, kecerdasan AQ, kecerdasan panca indera, artificial quantum, dan kecerdasan kreativitas. 5 kecerdasan ini ada di setiap manusia, dan hari ini hasil riset terakhir 5 kecerdasan itu. Kalau Pak Dr. Honoris Causa Ari Ginanjar itu menemukan 3 kecerdasan seksual, emosional, dan kecerdasan intelektual. Tapi di dalam literatur, ternyata hasil riset terakhir bahwa manusia dalam melihat sesuatu itu ada 5 kecerdasan yang bekerja di dalam diri manusia: SQ, EQ, AQ, EQ, dan CQ. Kita akan bahas satu persatu, ya. Kita akan bahas satu persatu. Apa itu SQ?
kecerdasan spiritual quantum. Di dalam literatur, SQ adalah kemampuan manusia. Dalam hal ini kemampuan seorang mahasiswa untuk memahami makna, meaning, makna. What the meaning? Meaning, apa makna? Hukum itu norma yang bisa dimaknakan. Nanti saudara dapat kajiannya di pengantar ilmu hukum, ya, tentang penafsiran hukum. Dan nilai, ya, tertinggi kehidupan. Jadi kecerdasan spiritual adalah kemampuan manusia untuk memahami makna dan nilai tertinggi kehidupan serta tujuan, vision terhadap hal-hal yang mendasar dalam hidup dan kehidupan manusia. Kalau di dalam Muslim dia sebagai khalifah fil ard, ya, sebagai wakil Tuhan di muka bumi yang diberikan amanah oleh Tuhan, ya, untuk mengelola bumi ini. Atau saudara-saudara saya yang non Muslim sebagai gambar Tuhan, ya, gambar Allah, ya, yang diberikan amanah di muka bumi untuk mengelola hasanah yang ada di muka bumi ini. Maka pertanyaan mendasar, hal yang mendasar, misalnya ketika manusia sudah dewasa, kalau mahasiswa ini kan rata-rata umurnya ya 17 ke atas, ya 18, 19 itu kan mulai nanti mendekati usia 40 itu bertanya, siapa saya? Untuk apa saya dilahirkan di muka bumi ini? Untuk apa saya kuliah di Fakultas Hukum? Mau kemana saya setelah dilahirkan ke dunia ini? Yang pasti jawabannya pasti wafat, meninggal. Tidak ada manusia yang 1000 tahun usianya, pasti. Nah, pertanyaan ini sering bergelayut di kepalanya. Siapa saya? Untuk apa saya dilahirkan? Mau kemana saya setelah dilahirkan dunia? Siapa saya? Mahasiswa hukum. Untuk apa saya dilahirkan sebagai manusia yang lalu mengambil materi, ya, ilmu pengetahuan, ilmu hukum, gitu. Mau kemana saya setelah saya selesai di Fakultas Hukum? Nah, kira-kira gitu pertanyaannya kalau dikorelasikan kepada diri saudara sebagai mahasiswa Fakultas Hukum. Pemahaman kedua tentang kecerdasan spiritual adalah kecerdasan spiritual SQ. Kecerdasan spiritual SQ adalah kemampuan manusia untuk mengenal diri menuju sadar diri. Mengenal diri, ya, menuju sadar diri, menemukan pitah diri, jati dirinya, ya, sebagai manusia. Karena dia akan hidup menjadi dirinya sendiri, bukan menjadi diri orang lain. Dalam satu keluarga ada status ayah, status ibu, status anak, status ponakan, status paman, maka dia menjadi dirinya sendiri, menjadi paman, menjadi bibi, kan gitu. Itu kan hanya status saja sebagai manusia, serta memberikan kemampuan bawaan. Jadi pemahaman konsep kedua tentang kecerdasan spiritual, di samping kemampuan untuk memahami makna dan nilai tertinggi kehidupan dan tujuan terhadap hal-hal yang mendasar, adalah kemampuan manusia untuk mengenal diri, menuju sadar diri, menemukan fitrah dirinya, jati dirinya sebagai manusia, dan memberikan kemampuan untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Nah, itu di ilmu pengetahuan tadi. Kalau dia seorang calon sarjana hukum, mana yang adil, mana yang mengandung kepastian hukum, mana yang adil, karena antara adil dan kepastian hukum beda, begitu. Ya, mana yang mengandung kemanfaatan, begitu ya. Nah, mana benar, mana salah.
mana halal mana haram. Nah, itu. Nah, di antara yang benar dan yang tepat. Yang benar belum tentu tepat. Tepat pasti benar, kan? Nah, gitu. Nah, itu pemahaman kecerdasan spiritual yang kedua. Di dalam literasi juga ada memahami kecerdasan spiritual adalah perekat menghubungkan semua manusia secara universal. Perekat. Ya, ada benang merah antara manusia yang satu dengan yang lain yang mengikat dia menjadi satu persepsi, satu pandangan, satu paradigma melalui pengenalan sifat-sifatnya, sifat-sifat Tuhan yang Maha Esa, atau di dalam pemahaman orang Muslim adalah Asmaul Husna, sifat kejujuran, sifat ketenangan, sifat kebenaran, sifat kasih sayang, sifat-sifat yang lain, kasih sayang, kejujuran, kebenaran, ya kan? Kalau manusia itu menegakkan kebenaran di muka bumi, sesungguhnya dia sedang memperjuangkan sifat-sifat Tuhannya, yaitu yang maha jujur, yang maha kasih sayang. Ketika ada manusia menegakkan keadilan, sesungguhnya manusia di muka bumi itu sedang memperjuangkan sifatnya, yaitu menegakkan keadilan, karena Tuhanlah yang maha adil, kan begitu. Melalui karakter dasar berdasarkan psikologi ilahiyah dia, kejiwaan dan spiritualitas dia, atau pemahaman religiositas dia, itulah SQ, kecerdasan spiritual. Dan ini ada dengan sendirinya di dalam setiap manusia. Artinya setiap manusia akan bertanya tiga hal itu: siapa saya, untuk apa saya dilahirkan, mau kemana saya. Dan itu universal. Ya. Kita lanjutkan dengan tingkat kecerdasan yang kedua. Ya. Yang kedua adalah EQ, emotional quantum. EQ adalah kemampuan otak kanan manusia, untuk memahami dan ikut merasakan apa yang ada di dalam dirinya sendiri, orang lain, dan kemampuan untuk mendiagnosa emosi orang lain atau membaca fenomena dirinya sendiri, situasi sosial dan alam semesta tempat kita berada, dan menanggapi dengan benar dan tepat. Itu emosional quantum. Makanya ada kecerdasan emosional, sehingga dikenal juga sudah matang belum emosionalnya itu, masih labil atau tidak. Nah, diharapkan setelah dia dari siswa menjadi mahasiswa, dia makin matang kecerdasan emosionalnya. Ya, bukan berpikir sebagai siswa, tapi mahasiswa, kan begitu. Ada kata maha di situ, kan itu. Berarti dia masuk satu level lebih tinggi dari pola pikir siswa. Ya kan? Saya mahasiswa. Dulu adalah siswa, hanya sekolah dasar menengah atas, kan gitu. Lalu terdaftar di Universitas Tanjung Pura, memilih prodi ilmu hukum, masuklah dia menjadi mahasiswa fakultas hukum, maka dia status dia menjadi mahasiswa. Maka seharusnya kecerdasan emosionalnya meningkat, ya kan? Meningkat kemampuan otak kanannya dalam melihat sesuatu, ya. Karena mahasiswa itu man of analysis, manusia penganalisa, ya. Nah, kita lanjutkan dulu dengan kecerdasan yang ketiga, kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual, EQ, IQ. Orang nyebut IQ, bukan EQ, IQ, kecerdasan intelektual, intelektual quantum.
IQ adalah kecerdasan intelektual adalah kemampuan otak kiri. Kalau tadi emosional itu adalah kemampuan otak kanan. Nah, IQ ini adalah kemampuan otak kiri manusia serta numerikal, berhitung, spesial, ya, ruang, dan linguistik, bahasa. Ketika manusia membaca dirinya sendiri, situasi sosial dan alam semesta, nah, karena bisa situasi sosial, ya, anak-anak IPS ini kan, ilmu pengetahuan sosial, atau fenomena alam semesta secara verbal berdasarkan persepsi yang telah dipelajari, ya kan? Nah, kalau emosional tadi itu kemampuan dia mendiagnosa, merasakan perasaan orang lain, fenomena dirinya sendiri. Tapi kalau kecerdasan intelektual itu membaca, ya, ikro, membaca alam semesta dan fenomena sosial berdasarkan persepsi yang telah dipelajari. Oh, dia sering mempelajari tentang ilmu tentang fisika. Cara berpikirnya ya hampir mendekati mirip-mirip orang fisikawan begitu. Dia sering mempelajari seni, cara berpikirnya akhirnya, ya kan, intelektualnya, ya kan, tentang seni berpengaruh gitu. Makanya kecerdasan ini akan berpengaruh kepada paradigma seseorang, cara pandang basic copy seseorang. Yang keempat adalah kecerdasan panca indera. Manusia diberi indera sama, 2 mata, 2 telinga, 2 lubang hidung, 1 mulut, 2 tangan, 2 kaki, kecuali yang cacat ya. Nah, ini yang normal, yang gitu kan. Ini kecerdasan panca indera, artificial quantum. Apa itu IQ? Adalah kemampuan panca indera manusia yang dimulai dengan kemampuan mata, kemudian terhubung ke otak dan PHT-nya. Makanya melihat dulu dia, mendengar, lalu terhubung ke sensor otak, baru dia berbicara. Ya. Rumusnya sederhana, melihat dengan 2 mata, mendengar dengan 2 telinga, berpikir, diresapi di hati, baru dia bicara. Kalau nggak pernah melihat sesuatu, ya jangan bicara. Akan memberikan keterangan palsu di dalam ilmu hukum. Ya, karena nanti ada mata kuliah nanti hukum pidana, nah, itu memberikan keterangan palsu, nggak pernah lihat sesuatu lalu dia bicara. Ya. Atau bahasa keren anak-anak milenial, asbun, asal bunyi saja itu, gitu kan? Padahal dia tidak melihat sesuatu, gitu. Itu kemampuan panca indera manusia untuk melihat sesuatu yang dimulai dengan kemampuan mata, indera mata, kemampuan mendengar, ke otak, terhubung ke otak, THT, tenggorokan, hidung, telinga, bicara dia. Karena dia sudah melihat dengan matanya, dia mendengar sesuatu, maka dia bicara. Makanya dia menyampaikan fenomena sosial itu, fenomena alam itu secara verbal, lalu keluarlah perkataannya, begitu. Ya. Kemudian kecerdasan terakhir adalah kecerdasan kreativitas, CQ, kreativitas kuantum. CQ adalah kemampuan manusia menciptakan sesuatu, inovasi, yang merupakan hasil sinergisitas antar kecerdasan sebelumnya, baik kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, kecerdasan panca indera, ya, serta merupakan representasi kolbu yang terhubung dengan kemampuan manusia membaca dengan mata hatinya. Setelah digunakan kecerdasan emosionalnya, kecerdasan spiritualnya, kecerdasan intelektualnya, kecerdasan panca inderanya, nah, ya, itu kemampuan manusia membaca dengan mata hati. Ya, nggak bisa dibohongi kata orang.
ya kan? Saya merasakan sesuatu yang janggal. Ini nggak bener ini mengelola negara ini. Nah, gitu. Ya, berbasiskan kepada iman, yakin kepada sesuatu, bukan hanya sekedar percaya, tapi yakin, dan ilmu menurut religiositasnya masing-masing, menurut kacamata religiositasnya masing-masing. Nah, kalau saya Muslim, tentu saya punya religiositas saya sendiri yang saya pahami dari kitab suci saya sebagai seorang Muslim. Bagi saudara-saudara saya non-Muslim, tentu dia mempunyai keyakinan religiositas berdasarkan kitab sucinya. Nah, itu. Nah, 5 kecerdasan inilah yang sering mempengaruhi cara pandang seseorang, atau yang tadi saya paparkan di awal yang namanya paradigma. Cara pandang seseorang melihat sesuatu, basic of view, dipengaruhi oleh 5 kecerdasan ini. Makanya kan kita dianjurkan suruh makanan yang bergizi supaya cerdas. Ya, kalau mahasiswa ya kuliah di perguruan tinggi, dia menggunakan kecerdasan tapi tidak dibarengi dengan makanan-makanan yang bergizi, ya, kan? Tentu ya hanya tiap hari dia merebus mie saja, ya tentu tingkat kecerdasannya akan berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa yang makan ikan, makan telur, kan itu. Nah, itulah ya sangat kita pahami bersama bahwa yang mempengaruhi tingkat kecerdasan orang ada 5 kecerdasan itu, dan itu sinergisitasnya akan berpengaruh kepada cara pandang seseorang. Bagian terakhir dari pengantar mata kuliah bagian pertama dari ilmu negara ini dengan mempertanyakan apakah ilmu negara adalah bagian dari ilmu pengetahuan kenegaraan. Untuk harus memahami ya tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan, ya memiliki paradigma. Kita harus baru membahas paradigma dulu ini, belum objek, belum sistematika, belum metode dan pendekatan, belum tujuan dan manfaat semua ilmu pengetahuan. Ini baru pertama. Nah, kita selesaikan dulu tentang bagaimana cara bekerjanya kecerdasan tersebut di dalam diri manusia. Tadi kan di awal kita katakan bahwa yang paling penting dari 5 persyaratan dikatakan atau dikategorikan ilmiah adalah paradigma, kemampuan memandang sesuatu, basic of view, dan itu yang mempengaruhi adalah tingkat kecerdasan manusia. Dan kita tahu di dalam literasi ada 5 kecerdasan dari hasil riset penelitian psikologi itu. Ya. Nah, bagaimana cara bekerja kecerdasan tersebut dalam diri manusia? Nah, untuk memudahkan itu, saya coba buat slide konsep bagaimana cara bekerjanya kecerdasan itu pada slide berikut ini. Kita lihat di dalam slide ini, konsep ini ada 5 kecerdasan. Saya gambarkan dengan segitiga ya. Segitiga itu kan simbol dari 3 titik yang sama bentuknya ya. Nah, caranya adalah kita lihat SQ itu berada di mana? Pada posisi tengah dia. Fotonya, ya. Kecerdasan spiritual itu di sini, ya, di dalam umum ini. Nah, kalau kita lihat anak bayi itu, ya, kembang ini bayi itu. Kecerdasan spiritual ini terhubung nih, pakai antena ini. Nah, SQ. Nah, gimana cara bekerjanya? Jadi SQ-nya, nah ini kan hardware-nya ini. Ini software-nya. Tapi
Bagaimana aplikasinya? Jadi manusia punya kecerdasan, punya perangkat hardware-nya. Nah, software-nya sudah kita bahas tadi itu. Apa itu AQ, apa itu CQ. Nah, bagaimana aplikasinya? Ya. Dimulai dengan kecerdasan spiritual. Selalu manusia itu dimulai dengan kecerdasan spiritual. Dia ingin memulai sesuatu di dalam kehidupan, dia membaca doa. Kalau yang muslim, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Kasih Sayang. Ya, selalu dia panjatkan doa. Nah, kamu kuliah berhasil, banyaklah berdoa, minta restu sama orang tua, kan begitu kan? Itu kecerdasan spiritual. Ya. Lalu ke atas, ke AQ, kecerdasan panca indera. Rumusnya 213. Lihat dengan 2 mata, dengarkan dengan 2 telinga, pikirkan dengan otakmu, baru bicara. Kalau kamu tak pernah lihat sesuatu, tak pernah mendengar sesuatu, ya tidak pernah kamu cerna dengan pikiranmu, jangan berkata. Ya, akhirnya nanti memberikan keterangan palsu. Ya, atau hari ini hoax. Ya, itu. Maka kecerdasan spiritual dimulai dengan menggunakan kecerdasan panca inderanya. Lalu dari kecerdasan panca inderanya kemana? Dia menggunakan kecerdasan intelektual, otak kirinya. Mulai dia cari informasi, klarifikasi, kita validasi. Dia pergi ke perpustakaan. Nah, Untan punya perpustakaan digital, ya, atau dia searching di dunia maya. Nah, misalnya federalis, apa itu federalis? Kesatuan, apa itu kesatuan? Sistem pemerintahan parlementer, apa itu parlementer? Dia cari literaturnya. Sistem pemerintahan presidensial, apa itu sistem pemerintahan presidensial? Oh, begitu. Ya kan? Oh, stabilitas politik yang dinamis, apa itu? Nah, jadi dicari dengan otak kirinya. Maka dia mulai mencari. Itu pola pikir pertama. Dari SQ, melihat dengan panca inderanya, dia gunakan kecerdasan intelektualnya, lalu beralih ke kecerdasan emosional. Sudah melihat fenomena sosialnya, fenomena kenegaraannya, ya, fenomena alamnya atau fenomena ayat kauniyahnya, ya, dia cari ayat kauniyahnya, dia cari hal yang literasi yang tertulis, hasil riset kah, jurnal kah, buku kah, ya, yang berkaitan dengan objek yang akan dianalisis, dalam hal ini tentang negara, karena ilmu negara objeknya negara, dilihat dari sisi hukum, maka dia gunakan kecerdasan emosionalnya. Benar nggak ya? Ini konsepnya begini, lalu fenomenanya begini. Dia merasakan, menganalisa, mendiagnosa sesuatu, menganalisis. Lalu akhirnya manusia pun punya keterbatasan. Akhirnya dia berdoa lagi kepada Tuhan, lalu masuk lagi ke SQ. Dia sholat hajat, kalau yang muslim dia berdoa, ya Tuhan, ya Allah, berikan saya kecerdasan untuk melihat hal ini, apa sebenarnya fenomena yang terjadi, ya, kenapa corona ini nggak berhenti, yang gitu, apa yang menyebabkan corona, apa nih virus corona ini apa, begitu. Dia berdoa kepada Tuhan, kan gitu. Akhirnya ada ilham, ada inspirasi, ya, instingnya bekerja, maka terjadilah kecerdasan kreativitas. Dia tulis artikel, dia komentari sebuah YouTube, ya, nah, dia kemudian tidak komentari komentar orang lain di Twitter, maka itu namanya kecerdasan kreativitas. Itu satu pola pikir pertama. Pola pikir kedua sama, berangkatnya dari kecerdasan spiritual, dia gunakan kecerdasan panca indera untuk melihat dengan kecerdasan panca inderanya. Rumusnya 213 tetap, 2 mata, 2 telinga, 1 otak, lalu berbicara. Tapi dia tidak cari literatur. Dia melakukan kontemplasi, melakukan perenungan dia. Perenungan, bahkan sampai terbawa-bawa mimpi begitu.
ya, dia melakukan perenungan, kontemplasi kata orang, ya kan? Ternyata sampai di kamar belakang pun, ya kan? Dia berpikir, ya kan? Merenung sesuatu. Kenapa jadi negara ini hukumnya tumpul ke atas, tajam ke bawah, misalnya, ya kan? Dia merenung satu. Nah, kalau pola pikir yang pertama kan langsung cari literatur. Nah, setelah dia merenung kontemplasi, dia dapatkan. Baru dia menggunakan kecerdasan otak kirinya. Dia cari informasi, dia cari literatur, dia cari literasinya. Ya, dia lakukan riset kecil-kecilan, riset penelitian, dia analisis, ya kan? Lalu saya akan riset ini saya akan berikan judul apa? Gimana permasalahannya, mana konsepnya. Lalu dia malam dia berdoa kepada Tuhan, ya Allah, ini gimana ya saya menyelesaikan makalah saya ini, skripsi saya ya, tesis saya atau disertasi saya. Akhirnya karena manusia punya keterbatasan, dia berdoa kepada Tuhan yang menciptakan ya ilmu pengetahuan itu sendiri. Karena dia maha tahu, maka dia bertanya kepada yang menciptakan. Turunlah ilham, insting, ya kalau Nabi kan wahyu, ya kan? Turun, terjadilah kecerdasan kolbu, kecerdasan kreativitas. Jadi ada dua pola pikir. Yang satu berangkat dari SQ ke AQ, melihat otak kiri ke otak kanan, SQ lalu ke CQ. Satu lagi dari SQ ke AQ, panca indera, tapi ke EQ dulu, baru IQ, SQ, baru CQ. Nah, tentu punya hardware dalam manusia, ada iman, punya software, ada iman, ada kolbu, ada ilmu, ya kan? Hardware-nya diberikan manusia, ya kan? Ada kecerdasan, ya tadi kecerdasan panca indera, kecerdasan virtual, kecerdasan otak kiri, otak kanan, kecerdasan kreativitas. Tapi ada software-nya, ada iman, ada kolbu, ada ilmu. Iman tanpa ilmu berbahaya, ya. Ilmu tanpa iman berbahaya, ya kan? Iman tanpa ilmu, yakin, ya, tapi tidak ada ilmunya, meraba-raba ini, ya. Jadi cara berpikirnya taklid, ya. Yang lain itu nggak benar, saya yang paling benar gitu. Ya, dalam ilmu kan nggak boleh begitu, kan gitu. Beda dengan keyakinan. Keyakinan pun ada batasnya, keyakinanmu ada batasnya di situ. Demikian juga ilmu tanpa iman berbahaya. Profesor sekalipun, dokter sekalipun, kalau dia tidak punya iman bisa dengan ilmunya itu akhirnya dia membunuh orang. Contohnya bom Hiroshima, bom atom itu. Nah, untuk membatasi dua itu, software itu ada kolbu, itulah mata hati. Gitu. Nah, pola pikir yang tadi ini, pola pikir yang seperti ini, ada dua kan pola pikirnya. Nah, yang pertama tadi SQ, AQ, cari literasinya, baru emosional, spiritual, itu namanya analog thinking. Ya, induksi, cara berpikir induksi. Ya. Jadi dari khusus ke umum, khusus dulu, fokus dulu. Kalau yang ini melebar kemana-mana, general. Itu analog thinking. Ya, ngomongin topik ini tapi kemana-mana itu. Analog thinking lama, loading lama ya. Analog thinking. Ya kan? Harus cari literaturnya, literasinya ini. Nah, yang kedua, digital thinking. Nah, hari ini kita sudah masuk era digital. Pola pikirnya tinggal bertanya, kata orang, bertanya dengan Mbak Google gitu kan, deduknya itu cara berpikir deduksi. Jadi kalau demikian, di dalam dunia ilmiah, pola pikir ini selalu ada dua pola pikir, analog thinking, induksi, dan digital thinking, deduksi. Nah, kita mau yang mana? Oh, boleh dua-duanya? Boleh, mahasiswa. Nah, karena manusia itu kan makhluk berpikir, manusia sesungguhnya hakikatnya manusia. Manusia itu makhluk berpikir. Ya, kalau di dalam Muslim itu jelas
ya tadhakkarun, berpikirlah, ya. Hai orang-orang yang beriman, ya ayuhan nas. Pada kadang-kadang dipanggil hai, ya ayuhan nas, hai orang yang beriman, ya hai orang yang beriman, ya ayuhan mu'minun. Ya, tadhakkarun. Kenapa kamu tidak menggunakan pikiranmu? Kenapa kamu tidak menggunakan akalmu? Kenapa kamu tidak menggunakan matamu? Kamu punya telinga, punya mata, tapi bukan matanya yang buta, bukan telinganya yang tidak bisa mendengar, tapi sesungguhnya yang buta adalah mata hatimu. Ini penting karena 5 kecerdasan inilah yang mempengaruhi paradigma seseorang sehingga persepsinya bisa kabur, bisa jelas tergantung dari paradigmanya, ya kan? Nah, setelah paham tentang paradigma secara umum, kita tanyakan dengan mengajukan pertanyaan dalam slide berikut ini. Bagaimana paradigma ilmu negara? Karena kalau ilmu negara memang bagian dari ilmu pengetahuan kenegaraan dan memenuhi syarat ilmu pengetahuan, tentu dia punya paradigma. Ya. Karena saudara mahasiswa hukum, maka mata kuliah ilmu negara ini dilihat dari sisi hukum, bukan dari sisi politik. Kalau sisi politik Anda pindah ke sipol atau sisi sosial, salah nih, salah masuk fakultas gitu. Kita sisi hukum, kita lihat dari sisi hukum. Makanya pengantarnya ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia, mata kuliah dasar itu. Lihat negara. Karena ilmu negara ini akan untuk mengantarkan masuk ke dalam mata kuliah berikutnya, namanya hukum tata negara. Basic ini harus dipahami benar dan filenya jangan hilang, begitu. Harus diulang-ulang, disimpan dengan baik, dipahami, ya, karena sangat dasar. Oleh karena itu di Fakultas Hukum tidak begitu masuk prodi ilmu hukum, tidak langsung ke bagian hukum tata negara, hukum internasional, hukum ekonomi, tapi semua mata kuliah dasar-dasar. Lihat negara, kembali ke hukum. Jadi alur paradigma ilmu negara, hukum, lihat negara, lihat hukum. Oke, hukum bagaimana? Nah, ya, itulah ilmu negara. Hukumnya dibagi 2. Ada hukum dasar tertulis. Saya Muslim, ayat kauliyah namanya. Yang tertulis di Al-Quran itu, di kitab suci saudara masing-masing itu, hukum dasar tertulis. Negara punya hukum dasar tertulis. Ya, itulah konstitusional, itulah konstitusi. Ya. Tapi ada hukum dasar tidak tertulis. Jadi mahasiswa hukum ketika mengambil mata kuliah ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia, atau mengambil mata kuliah ilmu negara, dia memahami hukum itu tidak sama dengan teks. Hukum dasar, ayat-ayat kauliyahnya yang tertulis, yang ada di dalam hardware negara ini, peraturan perundang-undangan itu tertulis. Tapi di samping tertulis yang sudah masuk lembaran negara, ada yang tidak tertulis, tapi berlaku, ditaati, mengikat di masyarakat, dan itu hukum juga. Itulah ayat kauniyah. Ya. Nah, orang yang cerdas itu menghubungkan 2 hal itu, baik hukum dasar yang tertulis maupun hukum dasar tidak tertulis, menghubungkan antara ayat-ayat atau kode-kode yang tertulis, ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Ya, nah ini harus dipahami bersama begitu. Ya, jadi seorang mahasiswa Fakultas Hukum ketika dia mengambil mata kuliah ilmu negara, maka pemahaman hukumnya dulu itu 2 kategori. Ada hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Ada ayat kauliyah, ada ayat kauniyah. Begitu. Lalu melihat negara dan negara sebagai objek. Negara sebagai objek. Nah, negara sebagai objek ilmu negara dalam status apa kedudukannya? Negara sebagai organisasi. Ada pemerintahan pusat, ada pemerintahan provinsi, ada pemerintahan daerah, bahkan ada pemerintahan desa, 4 level. Negara sebagai organisasi. Tentu ada struktur pemerintahannya.
ada struktur pemerintahan provinsi, ada struktur pemerintahan kota dan kabupaten, ada struktur pemerintahan desa. Jadi negara dipandang sebagai organisasi atau sebagai institusi politik kenegaraan. Ya, saudara-saudara kita di mahasiswa Visipol sebagai institusi politik kenegaraan. Ada lembaga-lembaga politik di sana. Nah, baik dalam keadaan statis, tidak bergerak, ya, maupun dalam keadaan dinamis, bergerak. Tapi ilmu negara ini membahas, ya, hal-hal yang statis dulu, aspek teorinya dulu, paham konsepnya dulu, hardware-nya dulu, software-nya dulu. Nanti aplikasinya, ya, software-nya akan diperdalam, aplikasinya di hukum tata negara. Makanya apabila ilmu negara tidak lulus, tidak bisa mengambil mata kuliah hukum tata negara ini dasar. Jadi objeknya adalah negara sebagai organisasi, institusi kenegaraan, baik dalam keadaan statis maupun dalam keadaan dinamis. Oh, pemerintahan ini sistemnya presidensil, kok dinamikanya mengarah-mengarah parlementer ya? Oh, negara ini adalah kesatuan bentuk negaranya, kok mengarah-mengarah dinamikanya menjadi bentuk negara federal ya? Berbau sedikit federal ya? Kok ada senator ya? Ini kita analisa begitu. Nah, itu menjadi objek. Nah, objek negara sebagai organisasi dilihat lagi ke hukum lagi. Jadi hukum lihat objek negara sebagai objek ilmu negara, kembali ke hukum. Kalau hukum, kalau negaranya di depan, negara, hukum, negara, Anda pindah Visipol. Ya, belajar ilmu politik. Hukum sebagai institusi politik, negara sebagai institusi politik. Nah, di ilmu negara, di hukum tata negara kita pelajari dua-duanya. Jadi belajar juga ilmu negara sebenarnya include di dalamnya belajar tentang ilmu kenegaraan, yaitu ilmu politik. Ya kan? Nah, sebagai pengantar ilmu hukum tata negara dalam arti luas. Jadi kita review sebentar materi ini, yaitu mempertanyakan apakah ilmu negara bagian dari ilmu pengetahuan. Kalau dia bagian ilmu pengetahuan, dia harus memenuhi syarat ilmu pengetahuan. 5 syaratnya, ada paradigmanya, ada objek yang jelas, ada sistematika, ada metode dan tujuan, ada sistematika, ada objek, ada tujuan dan manfaat, ya, ada paradigmanya, ya, ada metodenya. Kita baru membahas paradigmanya dulu. Ya, pada channel berikutnya, bagian kedua, kita akan bahas tentang objek ilmu negara. Baik, untuk kali ini adalah materi ilmu negara bagian pertama. Oke, selamat menyaksikan. Jangan lupa ya, like and share, subscribe Turiman Channel. Gunakan akal merdeka, karena akal sehat tidak cukup. Kita gunakan akal merdeka. Kebebasan berpikir itu penting. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa Fakultas Hukum di seluruh Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa pada bagian ilmu negara materi kuliah kedua.